dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita itu paham tentang dunia dan tentang alam ini. Itu melihat manusia. Kalau dilihat dari kejauhan, dia nggak kelihatan ngomongnya, nggak kelihatan cantiknya. Kalau perempuan, kalau cowok nggak kelihatan gantengnya. Tapi dia bisa bergerak. Itu dayanya apa? Dayanya satu, dayanya Tuhan. Apa itu? Ya karena Tuhan itu di angin. Makanya dengan angin itulah nggak bisa digambarkan. Laisa kamitslihi syai'un itu sebenarnya Tuhan itu ibarat seperti angin. Itu. Jadi di mana yang dikehendaki, manusia nggak akan bisa menolak. Tapi kalau angin sudah nggak menghendaki, matilah semua apa yang ada di alam ini. Nah itu kalau nggak belajar dari Rasul, nggak mungkin menemukan itu. Banyak orang memahami, intinya kan pemahaman bahwa Tuhan itu kan sifatnya kan gaib, Pak, kan maha gaib. Kadang saya berpikir bahwa sudah jelas di dalam kitab bahwa sesuatu yang gaib itu kan, apalagi kita menyembah, gitu, percaya dan meyakini gaib kan, katanya kan musyrik, syirik dan sebagainya, kan seperti itu. Ya, kenapa kok kita harus menyembah sesuatu yang gaib gitu? Makanya kadang-kadang orang itu Mas ya berpikir kontradiksi dengan pikirannya sendiri tapi nggak sadar. Di sisi lain kita tidak boleh percaya selain Tuhan. Di sisi lain kita harus mempercayai makhluk karena tidak percaya dengan makhluk itu tidak akan masuk surga. Apakah ini juga nggak bukti nyata bahwa sebenarnya pemikiran manusia itu kontradiksi dengan pemikirannya sendiri? Di sisi lain mengatakan seperti ini, ya, yang begini boleh. Di sisi lain kalau begini ini salah, tidak boleh. Nah, apakah Tuhan itu pernah tahu memilih dikala angin itu lewat, lalu ada kandang yang penuh dengan kotoran sapi, terus angin itu lewat di kotoran, nggak mau lewat di kotoran sapi? Kan enggak. Maka belajar dari alam itulah akan menemukan Tuhan. Jadi alam itu, Tuhan itu tidak pernah memilih siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, dan apapun bahasanya. Tapi kadang-kadang dengan pemikiran yang mencelek itu tadi, bahkan Tuhan pun kadang-kadang memakai bahasa yang bahasa itu dipakai bahasa manusia. Itu loh. Jadi seolah-olah kita menyembah pun kalau nggak pakai bahasa Tuhan itu, seolah-olah doa bacaan kita itu nggak nyampe. Nah inilah kebangetan. Makanya melihat Tuhan itu, lihatlah angin itu. Angin itu di toko penjual parfum yo lewat, di sapi tank yo lewat, di kandang-kandang yang penuh dengan kotoran yo lewat. Dan tidak pernah Tuhan itu atau angin yang saya maksud itu setelah menerjang atau melewati tempat kotoran terus angin itu marah terus kandang-kandang di sekelilingnya dirubuhkan, ya kok enggak. Setelah lewat di toko minyak wangi terus angin itu berhenti karena saking sukanya wangi sehingga sampai toko minyak wangi itu enggak pakai kipas enggak apa dengan dinginnya, ya kok enggak. Makanya mari kita itu berpikir logika ya, supaya apa? Yang selama ini kita sudah terdogma ajaran yang kurang benar bagi saya, supaya kita itu menjadi benar. Dan orang kalau sudah bisa membenarkan tentang ketuhanannya, saya yakin cara hidupnya pun juga benar, gitu loh. Jadi kita itu apa toh sebenarnya? Kok sampai ada orang yang mulia, kalau orang ini tidak mulia? Memangnya manusia itu apa toh? Hanya kehilangan angin saja loh namanya sudah berubah. Yang tadinya Pak Darno, tapi begitu angin yang ada dalam tubuh saya hilang, itulah sudah, kalau saya masih di dalam rumah katanya mayitnya, tapi besok sudah masuk ke liang kubur.
dikatakan arwahnya. Coba bayang no. Bedanya lo hanya kehilangan apa toh? Kan cuma kehilangan angin saja. Iya. Kita waktu ada angin masih gagah, masih bisa bicara, masih bisa makan, bisa merasakan masakan enak. Tapi begitu sudah kehilangan angin, Nggak bisa apa yang akan membuat mereka berdaya? Enggak ada. Bahkan nama saja sudah berganti. Yang presiden sudah enggak bapak presiden lagi tapi almarhum. Nah, yang kiai, yang maling, yang pencuri, yang rampok, dikala sudah kehilangan angin, dia sudah enggak rampok lagi, dia sudah enggak presiden lagi, dia sudah enggak menteri lagi, tapi semuanya menjadi arwah. Nah itu bukti apa? Kehilangan apa orang itu? Apakah pangkatnya copot sehingga dia itu dinamakan arwah? Kan enggak. Setelah Tuhan itu lepas dari dirinya, yaitu angin yang sudah tidak mau lagi bersama kita, maka akan merubah semuanya yang ada di dunia ini. Maka dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita itu paham tentang dunia dan tentang alam ini. Yaitu intinya tentang ketuhanan tadi. Kan ada juga istilah gini Pak Jarno. Ya mungkin ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jarno ya. Bahwa Tuhan itu adalah nafas nih. Jangan jadikan Tuhan sebagai bengkel, gitu. Datang kalau rusak, pergi setelah diperbaiki. Tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai nafas. Nanti kan sepakat ya Pak Jarno. Tuhan itu sebagai nafas. Nah sekarang mau dibantah bagaimana lagi dah? Kalau memang Tuhan yang kamu agung-agungkan, yang semua serba maha itu, yang katanya bisa begini, kata bisa begitu, dikala kamu sudah nggak ada napas, apakah Tuhan masih seperti itu? Kan sudah banyak orang itu yang menduga-duga bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Tuhan mah seperti ini. Kalau diginikan Tuhan itu akan senang, kamu akan dilindungi. Tapi nyatanya kenapa? Hanya kita mau kehilangan napas saja Tuhan nggak melindungi. Kalau Tuhan yang dipikirkan itu loh, maksudnya. Mestinya kan Tuhan itu kalau sudah sayang sama makhluknya, kan nggak perlu dibunuh makhluknya. Nyatanya kok masih dibunuh? Kok tidak melihat siapa orangnya? Di tanah Jawa ini kan sudah terkenal dulu. Orang-orang yang membawa agama itu seorang wali. Nah, yang namanya wali sampai saat ini ceritanya kan orang Digdoyo. Bahkan sampai bisa dikatakan kun fayakun. Apa kemauannya terjadi. Tapi kalau sudah mati begini bisa apa? Coba. Setiap kita datangi yang dulunya membujur ke utara sampai sekarang juga membujur ke utara. Terus kalau ditanya, lah itu memang sudah takdir. Yang namanya orang dikasih, disayangi itu nggak pernah menurunkan takdir. Loh mati kok dianggap takdir, ini berarti kan otaknya sudah mecetat itu. Gitu loh. Mati itu dosa kita sendiri. Jadi nggak ada Tuhan itu mencabut. Nggak ada Tuhan mematikan, Tuhan memanggil. Orang Tuhan kok memanggil? Kita mati itu dosa kita sendiri sebenarnya. Nah kenapa? Ya di saat kita itu menjaga diri kita sendiri itu yang kurang waspada. Jadi intinya kalau ada istilah malaikat pencabut nyawa itu hanya cerita halusinasi Pak. Itu kan supaya untuk apa ya? Untuk mematahkan pikiran kita sendiri. Karena kita mengangan-angan nggak nyampe ke situ, ya sudahlah, katakan malaikatlah yang nyabut. Kalau sudah dikatakan malaikat yang nyabut, ngapain kita belajar? Ngapain kita mencari ilmu? Kalau pada ujung-ujungnya ini sudah kehendaknya, ini dicabut malaikat, ngapain belajar? Untuk apa? Kalau sudah tahu cuman ini sudah takdir dan dia akan dicabut, terus kenapa sampai ribut? Rebutan nasab. Terus kenapa harus ribut tentang ilmu? Ya. Perselisihan ilmu saja kadang sampai tengkar. Untuk apa? Kan percuma. Mau kita tinggal nunggu takdir dan kapan kita dicabut.
Mestinya kan nggak usah belajar seperti itu.